Orang yang berilmu itu jalan hidupnya nggak ruwet. Orang yang banyak ilmunya, dia ini seperti diberikan arah tujuan di dalam hidup. Mau ngapain itu nggak bingung. Ya seandainya kita lah dikasih pengetahuan oleh Allah. 1 tahun lagi kamu usahanya bakal sukses. Kita pasti berusaha semaksimal mungkin dan nggak bakalan pernah mau mundur. Percaya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kemarin kita sudah digempur habis-habisan sama Syekh Ibn Athaillah untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah kalau kita sudah mulai ada kesadaran untuk mau meninggalkan kemaksiatan, lau futiha laka babul kamal, kalau seandainya kita sudah dibukakan oleh Allah pintu kesempurnaan, mulai terbuka ya pikirannya, hatinya udah mulai cemerlang. Orang yang berilmu itu jalan hidupnya nggak ruwet. Orang yang banyak ilmunya, dia ini seperti diberikan arah tujuan di dalam hidup. Mau ngapain itu nggak bingung. Makanya Kanjeng Nabi itu selalu mewanti-wanti umatnya untuk belajar. Wajibnya belajar, wajibnya sekolah. Bahkan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kiongan sampai liang lahat. Bayangin. Dari mulai kita masih di geongan udah suruh belajar. Ya tentunya kalau masih bayi belajarnya bukan belajar kitab, belajar belajar ngomong, belajar panggil mama papa gitu, belajar berdiri. Tapi itu sama proses belajar. Nah, lau futiha laka babul kamal, kalau kita sudah diberikan oleh Allah pintu keterbukaan, pintu kesempurnaan, lama roja'ata ila rozail, maka kita tidak akan mau kembali ke titik terendah. Udah dibukain pintunya, terus nggak mau masuk. Ya sayang banget. Dari pagi ngetok pintu, punten, assalamualaikum. Sampai duhur nggak keluar-keluar. Pas giliran dibuka, nggak mau udah capek katanya. Ya ini kita kan begitu. Kita kan kadang-kadang begitu. Kita nih padahal ya, banyak banget di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bahkan bertahun-tahun, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya usaha yang baik, yang enak, yang maslahat untuk semuanya. Oh, setiap hari ngedoa. Pas giliran tinggal sejengkal lagi, udah ibaratnya pintu tuh udah dibuka kuncinya gitu. Tapi ini yang namanya manusia kan nggak ada yang tahu ya. Udah dibuka pintu, malah dia berhenti berdoa. Emang begitu. Otak kita itu gampang menyerah. Padahal setiap usaha itu pasti akan ada hasilnya. Man wajada, wajada. Setiap usaha pasti Allah tidak akan pernah tidur. Allah melihat. Makanya kajian kemarin kita membahas siapa yang sabar, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Karena ya kunci kesuksesan itu adalah kesabaran itu. Ara'aita man futiha lahu babul qasr ayarji'u ilal mazabil. Kita sering melihat ada juga orang itu udah dibukain pintu gedung, ya, pintu harta karun. Ayarji'u ilal mazabil, malah dia balik ke tempat yang hina. Ini sebenarnya tamparan bagi kita. Jangan sampai kita seperti tadi. Udah capek-capek ngedoa, udah giliran dibuka kita malah nggak mau masuk. Padahal kalau orang tahu nih bahwa di depan kita ada harta karun, pasti dia nggak bakalan mau balik lagi. Udah kelihatan tuh harta karun tuh nggak bakalan balik lagi. Ya tapi rahasia Allah tuh begitu hebatnya. Padahal kalau Allah berkehendak membuka ya mata kita, tuh di depan tuh kamu bakal sukses. Mungkin 1 minggu lagi, mungkin 1 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi. Ya seandainya kita lah dikasih pengetahuan oleh Allah. 1 tahun lagi kamu usahanya bakal sukses. Kita pasti berusaha semaksimal mungkin
dan nggak bakalan pernah mau mundur. Percaya nggak? Soalnya kita tahu setahun lagi bakal sukses. Tapi kan hukum Allah begitu, disembunyikan. Itu begitu. Manusia tuh ya selalu gampang putus asa. Makanya Allah sangat nggak suka dengan orang yang berputus asa. Terjadi kemarin belum lama bunuh diri, ya itu kan karena berputus asa. Allah tuh nggak suka sama orang yang berputus asa. Artinya kalau dia berputus asa, dia tidak punya keimanan di dalam hatinya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau futiha laka babul uns bainaka wa bainahu ma talabta man ta'annas bih. Kalau seandainya Allah membukakan pintu kesenangan, pintu kemesraan antara kita dengan Allah, ma talabta man ta'annas bih, maka kita tidak akan mencari orang yang tujuannya supaya menemani kita dalam kemesraan itu. Kalau orang udah mesra, seorang kekasih, nggak bakalan ada yang mau ditemenin. Percaya nggak? Kalau pacaran itu pasti pengennya mau keganggu. Kalau pacaran pasti pengennya berdua. Bainaka wa bainahu. Kalau ada orang ketiga, ya dialah yang menjadi perusak. Ya, artinya orang yang sudah ma'rifatullah itu udah nggak mau dilihat orang lain. Nggak perlu pengakuan dari orang lain. Cukup wakafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi aja.